wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Selamat pagi, siang, dan malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi sama kami Perli 5, Ziraili, Mutiara, Syafira. Kami di sini akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Perangkat Rekayasa Desain kelas TR 4901, yaitu dengan mengambil judul SDGs, mengelola rantai dan permintaan tenaga listrik secara berkelanjutan dengan membangun sistem jaringan listrik pintar. Maksudnya adalah upaya untuk mengatur seluruh proses produksi, distribusi, dan penggunaan listrik agar efisien dan ramah lingkungan dengan membangun sistem smart grid, yaitu jaringan listrik modern yang menggunakan teknologi digital untuk menyeimbangkan pasokan dan permintaan energi secara cerdas. Pada judul ini kami mengambil lagi judul kecilnya, yaitu Bangun Kota Pintar dengan Jaringan Listrik Pintar. Oke, di sini aku mau jelasin pengertian dari jaringan listrik pintar atau smart grid, yaitu adalah sistem yang menggunakan teknologi digital dan komunikasi dua arah. Untuk yang pertama, mendistribusikan listrik secara otomatis. Yang kedua, menyeimbangkan antara kebutuhan dan pemasukan energi. Yang ketiga, mendukung energi terbarukan dan ramah lingkungan. Kita lanjut ke hubungan smart grid dan kota pintar. Jadi kota pintar itu membutuhkan listrik yang stabil, efisien, ramah lingkungan, dan dapat dipantau secara digital. Maka dari itu, smart grid menyediakan semuanya. Dengan sistem ini, listrik-listrik di lampu jalan, terus gedung-gedung, rumah-rumah, dan kendaraan listrik bisa dipantau secara otomatis dan lebih hemat energi. Terdapat beberapa cara kerja listrik pintar di kota pintar. Yang pertama ada smart meter, yaitu untuk mengukur penggunaan listrik secara real time di rumah atau di gedung. Yang kedua ada sensor dan komunikasi data, yaitu mengirim informasi ke pusat kontrol kota. Yang ketiga ada pusat kontrol otomatis, yaitu mengatur aliran listrik sesuai kebutuhan suatu daerah. Keempat ada integrasi energi terbarukan, yaitu memasukkan listrik dari panel surya, angin, dan sumber ramah lingkungan lainnya. Lalu kita masuk ke manfaat smart grid bagi kota dan warga. Yang pertama, kota lebih hemat energi, dan yang kedua, ramah lingkungan dan mendukung energi hijau. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan efisiensi hidup. Yang keempat, mendukung kendaraan listrik dan infrastruktur modern. Dan ada contoh di penerapan dunia nyata. Yang pertama adalah lampu jalan otomatis. Yang kedua, rumah pintar mengatur listriknya sendiri. Yang ketiga, stasiun pengisian mobil listrik terhubung ke jaringan. Yang keempat, gedung-gedung memakai energi surya dan diatur oleh sistem smart grid. Kita masuk ke 5 metode untuk mengembangkan smart electricity dan smart grid, yaitu yang pertama di metode pertama ada man atau manusia yang perannya sebagai pengguna, pengelola, dan pengembang sistem energi listrik pintar. Peran mereka juga sebagai mengedukasi masyarakat penting agar bisa memahami cara menghemat dan menggunakan listrik pintar secara cerdas dan ramah lingkungan. Yang kedua, metode kedua ada mesin, yaitu menggunakan teknologi utama yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu smart meter, sensor dan komunikasi data, pusat kontrol otomatis, dan integrasi energi terbarukan yang fungsinya untuk meningkatkan efisiensi, stabilitas, dan respons sistem terhadap kebutuhan suatu kota. Oke, dan selanjutnya setelah paham apa perannya manusia dan teknologi, di sini aku akan ngejelasin bagaimana metode dan material mendukung sistem ini. Untuk metode, di situ ada sistem kerjanya. Yang pertama adalah komunikasi antar perangkat. Yang kedua, keputusan diambil secara berdasarkan fakta. Selanjutnya adalah integrasinya. Contohnya itu ada pada lampu jalan, transportasi, dan lain-lainnya.
Dan lanjut ke material. Yang pertama kita butuhkan adalah kabel pintar. Yang kedua panel surya, yang ketiga baterai, keempat sensor, dan kelima perangkat komunikasi. Kriteria material itu pasti ada. Dan kita punya 3. Yang pertama, tahan lama, efisien, dan ramah lingkungan. Dan perannya material di sini adalah memastikan sistem berkelanjutan dan jangka panjang. Metode dan material dijelaskan, aku akan menjelaskan bagaimana sistem ini diukur dan mengapa penting untuk kota pintar. Yang pertama, ada 3 tujuan pengukuran, yaitu menilai efisiensi energi. Yang kedua, memantau stabilitas sistem, dan yang ketiga, mengukur dampak lingkungan. Alat yang bisa dipakai yaitu dashboard digital, grafik konsumsi, dan laporan efisiensi. Sekarang kita masuk ke 5Y analysis. Ya. Di sini Tanya. Zira mau nanya ini kami Boleh. berdua. Boleh. Kenapa sih kita butuh listrik pintar nih, kota pintar? Karena kota pintar memerlukan sistem energi yang efisien dan berkelanjutan. Terus aku penasaran deh, kenapa tuh listrik pintar tuh harus efisien dan stabil? Agar kebutuhan listrik terpenuhi tanpa pemborosan. Oh, gitu. Emangnya pemborosan harus dihindari ya? Iya, karena pemborosan itu bisa meningkatkan biaya dan merusak lingkungan loh. Terus kenapa dampaknya di lingkungan itu perlu diminimalisir? Untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas hidup masyarakat. Gitu. Kenapa kualitas hidup masyarakat penting dalam kota pintar? Karena kota pintar bertujuan menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman. Oh, gitu gitu ya ya, Zira. Terima Makasih, kasih Zira. Zira. Iya. Oke, kesimpulannya adalah dengan jaringan listrik pintar, Kota menjadi lebih efisien, hijau, dan cerdas. Smart Grid bukan hanya tentang listrik, Tapi tentang cara kita hidup lebih pintar dan berkelanjutan di masa depan. PRD 5. Zirahili.